Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi ini di hari ini adalah hari Selasa, tanggalnya 8 Oktober 2024. Berarti tinggal 12 hari lagi Pak Jokowi itu akan mengakhiri masa jabatannya. Tapi Pak Jokowi kok jadi aneh-aneh ya Mbak Agi ya. Ini yang terbaru ini kan sangat ramai nih media menulis bahwa Pak Jokowi itu katanya tidak akan menghadiri pelantikannya Pak Prabowo. Berarti kan nggak menghadiri pelantikannya Gibran juga dong gitu ya. Dan tapi ada juga media menafsirkan eh, tidak seperti itu. Nah, ini kita akan bahas Mbak soal ini. Karena apa kalau soal itu apakah ini kaitannya dengan PDIP yang memastikan udah masuk ke kabinet gitu sehingga Pak Jokowi males datang ke acara pelantikan atau gimana ini? Ini menarik untuk kita bahas nanti ya Mbak Agi ya. Iya, betul Mas Estu. Dan apakah ini berkaitan dengan Pak Jokowi yang makin tidak fokus, yang Mm-mm. mungkin dia melihat ini antara kenyataan dan bukan kenyataan itu bercampur aduk karena memang ambisinya Oh, yang terlalu itu ada besar saya begitu ya. saya tahu itu istilahnya delirium itu namanya ya Mbak ya, fase delirium ya semacam itu ya. Betul, iya Ya ya. iya, sedang memasuki fase itu ya Mas Ersu, Hmm, hmm. yang fase belum menerima tapi masih menolak dan berusaha mungkin ya seperti itu. Jadi kalau kita melihat ya berbagai macam akhirnya berbagai macam sudut pandang begitu melihat sikap dari Pak Jokowi karena media pun ternyata juga tidak bisa sama dalam melihat apa wawancara dengan Pak Jokowi itu apakah Pak Jokowi akan hadir pada pelantikan ataukah tidak akan hadir pada pelantikan karena sempat dia mengatakan seperti itu kan Mas Irsu ya mungkin tidak seperti itu Mungkin ketika enggak ditanya apakah bahasanya akan Mbak. hadir gitu Nah, ya. ya. Oke, nanti itu kita akan bahas selain saya kira juga yang lagi rame ini kan kejutan buat para hakim yang sedang melakukan mogok kerja itu Pak Prabowo tiba-tiba ditelepon oleh Dasko dan langsung berbicara para hakim. Itu suasananya juga sangat menarik itu kita kalau untuk Betul. kita simak lagi ya. Dan memang ternyata hakim itu saya juga mendengar cerita itu dari beberapa teman penegak hukum gitu menceritakan kalau di daerah itu pokoknya di antara polisi, jaksa, misalnya Kapolres, kepala kejaksaan negeri dan kemudian kepala pengadilan negeri itu yang paling kismin itu hakim memang di antara di antara tiga penegak hukum itu gitu Mbak. Jadi mereka rupanya 12 tahun udah nggak naik naik gaji dan yang mengejutkan ternyata ada ASN lain yang dalam satuan kerja di situ apa Betul. ya kalau kayak gitu ya mungkin mungkin panitera atau apa ya Panitra. bukan. Nah, panitra betul. Dia menyebutnya panitra dan kepala pengadilan gitu. Itu sudah lebih gajinya lebih gede gitu ya yang ASN lain di satkernya itu ya itu sedih, Betul. sedih juga kita mendengar nasib mereka itu ya nanti kita bahas juga soal itu di luar itu apa Mbak Egi? Di luar itu mungkin soal Bahlil ya Mas Ersu ini sampai jadi Eh, trending topik ya. ada apa Balil tuh ada apa lagi? Iya, ini soal Bahlil yang dikatakan sebagai niradab dan merusak demokrasi, betul begitu. Hmm. Jadi pidatonya dia atau arahannya dia pada sebuah acara pada hari Sabtu lalu kepada para kadernya yang dimana diantaranya itu ada dari HIPMI, mereka berbaju kuning ya, artinya pada kader Golkar yang kemudian rupanya sedang melakukan konsolidasi dan dia mengatakan bahwa harus menang seperti itulah. Dan kalau harus menang begitu apapun cara bisa dilakukan dan kemudian kalau tapi yang penting jangan melanggar aturan dia katakan begitu. Hmm. Tapi kalau melanggar aturan yang penting tidak ketahuan. Nah, itulah yang kemudian menjadi kontroversi ini kok sepertinya khasnya Bahlil ya Mas Ya, Yersu dengan mengatakan hal-hal yang kontroversial seperti itu. ya jadi ingat kita soal Raja Jawa jadinya ya. Hmm. Betul, Ya. betul. Itu ada sesuatu juga yang mengejutkan dan katanya juga sebetulnya itu seharusnya tidak terlontar, tapi ya terlontar begitu saja. Entah, ya itu kadang-kadang kalau saya melihat seperti itu kayak ada kekuatan lain begitu ya Mas Hersu, yang sepertinya tidak dia kehendaki, tapi kemudian ada seperti apa namanya? Kalau menurut saya kuasa Allah begitu ya, untuk orang memperlihatkan siapa sih orang ini sebetulnya begitu. Tanpa dia sadari dia mengeluarkan kata-kata tersebut dan kemudian meledak rame yang akhirnya orang tahu ini intensinya orang ini seperti apa. Dan saat ini orang prihatin loh Mas Irsu, Golkar partai besar begitu yang susah payah dulu dibangun untuk supaya apa namanya namanya yang lekat dengan Orba tersebut begitu supaya terlepas dari Orba menjadi partai yang Oh, berkarya dengan eranya segala eranya macamnya. Bang Akbar itu ya yang dengan Golkar baru gitu. Eranya Pak Akbar yang susah payah, tapi sekarang kok sepertinya malah justru ingin balik ke situ, begitu menghalalkan segala cara, yang penting tidak ketahuan, injak kaki apa dan sebagainya, memuja Raja Jawa yang kata dia jangan main-main gitu, orang bisa apa
istilahnya orang bisa mati apa dan sebagainya. Ini kan masuk ke dalam era kegelapan lagi begitu, seperti kembali ke masa lalu. Itu Ya, perlu ya. kita Oh, bahas Mas Esu. oke. Jadi kita mulai dari Pak Jokowi saja ya, Pak gitu ya. Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu rupanya bicaranya ketika hadir dalam sebuah acara apa sih, BNI ya, acaranya apa sih, Investor ya. BNI investor ya, gitu Bang. Dan coba kita dengar dulu deh, ya, seperti apa sih Oke. Pak Jokowi menjawab pertanyaan wartawan itu. Mas, setelah tanggal 20 Oktober, Pak, setelah 20 Oktober Bapak langsung pulang ke Solo atau bagaimana Pak? Tanggal 20 Oktober sore saya pulang ke Solo. Bapak akan menemani Bapak ini Pak setelah pelantikan Pak, setelah pensiun atau lagi menjabat Bapak akan aktivitasnya ngapain Pak? Ada kegiatan khusus yang akan Pulang ke Solo dulu. liburan Pulang ke Solo dulu. Terima kasih Bapak. Tidur. Terima kasih. Pada saat pelantikan Bapak juga akan di DPR saat pelantikan bersama Pak Prabowo. Ya mungkin deh. Terima kasih Bapak. Saya kira nggak salah Mbak kalau lihat menyimak tadi wartawan yang menyimpulkan bahwa Pak Jokowi tidak akan hadir pada acara pelantikannya Pak Prabowo itu kan tadi kan ditanya ketika pertama tadi ditanya mau kemana tanggal 20 ya dia mau naik mau pulang ke Solo tidur gitu ya, tapi kemudian ditanya apakah akan hadir pada pelantikannya Pak Prabowo, dia menyatakan ya mungkin enggak. Itu jawabannya itu nggak salah kalau wartawan, makanya tapi di media banyak beda-beda nafsirinnya Mbak Agi ya. Iya, betul. Seperti misalnya Tempo dan kemudian juga Kompas, begitu kan, menafsirkannya berbeda dengan grup dari CNN, Detik, dan juga CNBC. Ini kan media yang satu grup, satu perusahaan, gitu Mas Hersu. Sementara kalau di apa namanya, misalnya ke Kompas dan juga Tempo itu menafsirkannya bahwa Jokowi akan menghadiri pelantikan dan kemudian sorenya itu akan pulang ke Solo dengan menggunakan pesawat komersil. Katanya kenapa pesawat komersil? Ini seperti dulu ketika dia ketika masih menjadi gubernur begitu ya, kontestasi gubernur dari Solo ke Jakarta, dia juga menggunakan pesawat komersil begitu kan, yang mempertandakan bahwa dia adalah orang yang sederhana. Lah ngapain gitu sekarang juga masih mau pencitraan seperti itu? Anaknya aja sudah ketahuan naik pesawat jet yang harganya miliaran, sekarang masih mau pencitraan. Ini sekarang juga mohon maaf agak melenceng dikit. Ini kan sudah sekarang mulai dibahas lagi Mas Irsu menjelang lengser ini soal bagaimana Ibu Iriana gitu menggunakan permata yang disinyalir begitu ya, sangat mahal seperti yang dipakai oleh raja-raja India atau raja-raja di Eropa seperti begitu, keluarga bangsawan yang harganya miliaran katanya. Saya sendiri tidak terlalu paham, tapi itu ramai betul Mas Irsu, itu ada di media sosial dan kemudian orang saling berbagi itu sepertinya ini permata ini begitu ya. Dan kemudian juga kalau soal tas-tas yang harganya miliaran, harganya jam tangan harga miliaran, kemudian tas yang digunakan oleh sang menantu yang digunakan istri dari Kaisang dan juga Gibran gitu ya, yang ibaratnya seharga rumah. Nah, kalau rumah tasnya aja seharga rumah, rumahnya seharga apa? Kan orang mempertanyakan itu. Dan sekarang masih mau lagi berkamuflase dengan mengatakan bahwa pulang akan menggunakan pesawat komersil, kemudian dijemput oleh ya rombongan alap-alap Jokowi, itu kan relawan Jokowi ya, mungkin pasukan bawah tanah Jokowi yang sekarang sudah menjadi pasukan di atas tanah gitu, muncul ke atas tanah. Kemudian juga ya Projo begitu yang katanya ini memang relawan Jokowi yang paling besar begitu ya. Tapi kalau melihat ini saya rasa sih Jokowi akan hadir ya Mas Hersu. Karena kalau seandainya tidak hadir, ini malah justru orang mempertanyakan Ya. apakah karena begitu dia itu malunya karena kasus Fufu Fafa itu tadi, yang tidak bisa terselesaikan, yang sudah dihapus-hapus postingannya, tapi ternyata orang tetap mengcapture, orang tetap menyimpan linknya, orang sudah men-screenshot menyimpan dokumennya begitu, dan menteri yang dia perintahkan itu tidak berhasil mengatasi hal itu, dan sampai Gibran juga lama dia harus menghilang gitu dari peredaran. Dan karena yang namanya pelantikan seperti halnya pelantikan Jokowi, pelantikan yang Pak SBY dan sebagainya itu kan mengundang para sahabat pemimpin negara, pemerintahan negara lain, baik itu presiden, perdana menteri, dan kemudian kalau mereka tidak bisa hadir itu biasanya menteri luar negerinya dan sebagainya itu akan dikirim ke Indonesia, dan para negara sahabat itu akan hadir begitu menyaksikan pelantikan tersebut begitu. Jadi itu memang acara yang sangat besar gitu. Ya, Jadi ya. dan dulu juga bahkan
ketika zaman Pak SBY ya, itu Ibu Mega kan tidak mau hadir begitu Mas Hersu, tapi pada saat Pak SBY melepaskan kepada Pak Jokowi itu Ibu Mega hadir menyaksikan pelantikan Pak Jokowi dan Pak SBY tentu saja hadir di DPR MPR menyaksikan pelantikan tersebut. Kalau seandainya sekarang Pak Jokowi tidak menghadiri pelantikan Pak Prabowo begitu, orang yang dia dukung loh ini, sampai kemudian kasus bansos yang besar sekali membuat seluruh negara ini heboh, akhirnya menjadi presiden dan juga anaknya juga di situ akan dilantik begitu, ataukah Pak Jokowi sudah tahu bahwa Gibran akhirnya tidak akan dilantik sehingga tidak akan hadir? Itu kan kemudian malah jadi pertanyaan begitu. Ya, ada dugaan-dugaan. Yang pertama soal mungkin skandal Fufafa, tapi saya nggak yakin kalau itu yang jadi penyebab. Orang lebih banyak mengkait-kaitkan dengan soal masuknya PDIP ke kabinet gitu loh. Itu yang membuat dia kan nggak happy karena Pak Jokowi kan sebenarnya berusaha untuk bagaimana caranya PDIP tidak masuk kabinet. Tapi sekarang kan sudah ada kepastian gitu bahwa PDIP kan masuk kabinet sebagaimana ini kepastian ini disampaikan oleh bendara umumnya PDIP ya Oli Dodo Kambe yang menyatakan bahwa Ibu Megawati akan sudah menyatakan mendukung pemerintahnya Prabowo Gibran. Kalau sebelumnya kan narasi-narasi bahwa akan ada pertemuan dari Pak Prabowo dan Ibu Megawati juga sudah gencar dan itu dikonfirmasi oleh kedua belah pihak ya, baik pihaknya Pak Prabowo sendiri seperti dikatakan Hasim yang sudah menunggu-nunggu 2 tahun maupun juga dari pihak Ibu Megawati dan yang itu jadi orang mungkin lihatnya pada kasus itu. Tapi kalau kemudian katakan Pak Prabowo, Pak Jokowi tidak hadir kan Ibu Iriana juga tidak akan hadir untuk pelantikan putranya yang sekarang kita juga mendengar kabar bahwa sebenarnya sangat berambisi untuk menjadikan wakil presiden itu Ibu Iriana. Nah, memang Bu Iriana mau gitu diajak pulang aja, wis, Bu, mulai hening Solo gitu. Mana mau dia seperti itu. Enak aja anak gua dilantik kok nggak hadir kan gitu ya. Iya, iya. Jadi kalau seandainya misalnya Pak Jokowi tidak hadir, Ibu Iriana tidak hadir, Gibran akan betul-betul sendirian. Mungkin Oh teman-temannya iya akan betul. sangat. Bisa-bisa Gibran balikan kalau gitu kok nggak jadi aja lah. Dilantik juga kan saya nyuruh kan bapak bukan bapak sama ibu kan bukan saya kan gitu. Betul. Setelah heboh Fafa kita ketahui itu seluruh ketua umum, wakil ketua umum lah yang jubir lah dari partai-partai itu semua menghindar ketika ditanya soal Fufafa. Sampai semua Kim itu tidak mau, mereka terkunci mulutnya kalau ditanya oleh media soal Fufafa. Mereka tidak mau memberikan komentar sama Pasti sekali. ada itu Iya. pernyataan dari Gerindra, dari Dasko dan dari Habibur Rahman pada waktu itu yang Ya, menyatakan. hanya itu betul. Karena memang di dalam Gerindra seperti yang kita pernah bahas juga, memang ada terpecahlah suara ya Mas Ersu. Yang ini dalam rangka untuk menstabilkan suksesi begitu, untuk menstabilkan perpindahan pemerintahan antara Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Jadi dikatakan kita bisa melihat bahwa kalau untuk petinggi Gerindra berusaha untuk mereka tidak makin memanaskan situasi. Mereka berusaha supaya ini bahkan ada narasi-narasi ini adalah adu domba saja. Ini adalah bahkan itu juga oleh misalnya Haris Ruslimuti begitu salah satu relawan itu kalau saya lihat di grup-grup WA dia sangat gencar tapi orang-orang membalasnya dengan tertawa Mas Ersun. Adu domba dari mana? Adu domba itu kalau ada sesuatu yang tidak ada kemudian diadakan. Jadi narasi itu adalah narasi ini sesuatu fakta yang ada yang kemudian dimunculkan itu artinya ya si Fufafa atau yang diduga Gibran ini yang mengadu domba dirinya sendiri dengan Pak Prabowo. Kalau seandainya dia misalnya orang yang teliti, orang yang cermat dan merasa pernah melakukan kesalahan, mungkin ketika kontestasi itu dia sudah berusaha untuk menghapus semua cuitannya. Ini kan dia sepertinya entah dia lupa, entah dia berharap bahwa itu tidak akan terbongkar, begitu kan Mas Ersu. Jadi ya memang ada yang berusaha nyebokin, tapi itu hanya sebentar saja dan sekarang tetap mati. Karena di mana-mana soal Fufafa ini tetap terus menguat begitu, apalagi kaos-kaosnya juga laku keras sampai sekarang begitu ya. Roy Suryo bahkan mengiklankan kemana-mana pakai kaos Korban Mulyono seperti itu. Jadinya ini memang luar biasa. Ya itu tadi kalau seandainya memang Pak Jokowi dan Ibu Iriana tidak hadir, akan betul-betul sendiri karena sepertinya dia sudah tidak akan diglorifikasi lagi oleh sekelilingnya dan orang semuanya mengglorifikasi kepada Pak Prabowo saja gitu. Yes, dan ini kan kalau kita lihat pada seperti yang Anda sampaikan tadi Pak Jokowi Pak SBY itu hadir begitu ya dan
Kemudian yang ini juga yang menarik pada waktu itu Pak SBY itu menyambutnya di istana dengan upacara kenegaraan lah begitu ya kita sebutnya ya, karena ada pasukan, defile pasukan dan sebagainya menyambut Pak Jokowi. Tapi kalau Pak Jokowi tiba-tiba nggak hadir pada pelantikan dan kemudian langsung pulang, dan kemudian ini awas ya kalau sampai naik private jet ya, ngakunya kan naik pesawat ya, pesawat ekonomi ya. Saya sih nggak apa-apa, silakan Pak Jokowi naik aja pesawat ekonomi gitu, biar biar back to apalagi biar down to earth gitu. Ya. Oke. Iya, iya. Jadi ini kalau dulu ya Pak Jokowi naik kereta apa segala macam itu kan makanya disebut Raja Jawa ya Mas Irsu. Hmm. Ada apa di sepanjang Sudirman Tamrin itu kalau tidak salah, apakah saya salah ingat atau seingat saya itu ketika Pak Jokowi akhirnya terpilih menjadi presiden ya Mas Ya Irsu ya kirap gitu. ya kirap itu memang Ya, kirap dari itu ya Mas Irsu. hmm. Itu kan rame betul ketika itu ya, apalagi memang apa namanya buzzer dan juga para pendukung Pak Jokowi itu memang masih solid betul. Kalau sekarang ini kan sudah sedih sekali. Saya membayangkan nanti kalau biasanya itu kan kalau naik pesawat kepresidenan itu di Halim diantar oleh Kapolda, Gubernur, itu kan protokolernya seperti itu. Ketika presiden kapanpun meninggalkan ibu kota atau meninggalkan Jakarta seperti itu ya, kemudian diantar. Nah nanti ketika naik pesawat komersil orang dada-dada gitu mungkin ya di Soekarno Hatta gitu ada Pak Jokowi. Orang mengantarkannya seperti apa upacaranya begitu mengantar Pak Jokowi sore hari naik pesawat komersil, ataukah pesawat komersilnya yang ada di Halim ya bisa juga itu dilakukan gitu. Tapi saya membayangkannya itu di masa-masa terakhir pun masih ingin melakukan sesuatu yang ingin dinotis begitu ya, ingin dinotis Pencitraan gitu ya. kan gitu iya. Iya. Betul. Oke, kita tinggalkan Pak Jokowi. Nah, kita tunggu sampai tanggal 20 nanti, Mbak Agi. Kita pindah ke topik berikutnya. Kita mau ngomongin yang mana dulu nih, Mbak Agi? Ya, topik berikutnya mungkin ini ya tadi soal Oke. PDIP akan Oh, masuk. Kita sudah PDIP tahu ya. masuk ya. Ini kaitannya dengan ini tadi ya. Kita sebenarnya sudah Iya. mention sebelumnya bahwa dugaan kita satu, kalau soal Fufu Fafa saya nggak yakin. Buat mereka pasti itu justru akan maju. Tapi kemungkinan besar Pak Jokowi itu tidak akan hadir ya karena ada faktor PDIP di situ gitu. Itu kalau Mbak Jokowi akhirnya nggak hadir juga gitu loh Mbak Agi. Iya, betul. Dan kemudian juga sudah di-spill kan Mas Hersu ini oleh Oli Dondo Kambe ini yang dia mengatakan bahwa Ibu Mega itu sudah setuju untuk mendukung Pak Prabowo dan juga menyetujui untuk kemudian dia deal-deal lah inilah ya, deal di belakang layar untuk orang-orangnya tangan kanan begitu ya, kepanjangan tangan dari Ibu Mega ini masuk. Nah, di antaranya itu adalah Aswar Anas begitu yang akan masuk di kabinet kemungkinan besar, dan juga Budi Gunawan ini adalah orang yang sangat dekat dengan Ibu Mega juga akan masuk. Tapi saya juga mendengar bahwa sebetulnya hanya akan 2 saja gitu. Tapi dari PDIP sendiri menginginkan 4. Nah, mungkin ini masih deal-deal lagi. Nah, saya membayangkan Mas Hirsu kalau seandainya memang ada antara 2 dan 4 orang menteri begitu ya di dalam kabinet begitu, kemudian ada sidang kabinet dan di situ ada maksudnya di situ ada Gibran begitu ya di dalam sidang kabinet tersebut, orang mungkin membayangkan apa ia mau ya PDIP ini diperintah-perintah atau di bawah kekuasaannya Gibran. Nanti dulu belum tentu menteri ini juga akan obey, akan taat begitu ya kepada wakil presiden. Bisa jadi juga dia mengabaikan begitu saja sesuai dengan sikap dari PDIP selama ini begitu yang memang sudah pecah betul begitu dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini kemenangan dari Ibu Mega, dan Pak Prabowo pun saya rasa akan lebih nyaman bekerja sama dengan PDIP dengan Ibu Mega, yaitu apalagi kemudian ketika di parlemen itu para anggota DPR fraksi dari PDIP itu kemudian akan lebih mudah lah Pak mendukung Pak Prabowo, dan Pak Prabowo akan menggolkan demikian banyak proyek-proyeknya dia kan yang nantinya akan harus dibicarakan juga dengan DPR begitu Mas Hersu. Jadi ya saya rasa peran dari Gibran ini, apalagi sebelumnya kita pernah mendengar ada jatah wapres kan, dan itu sudah sepertinya ada deal antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tapi belakangan ini kalau kita melihat bahwa tidak ada keterlibatan Gibran
pada saat membicarakan soal kabinet apa dan sebagainya, bahkan kita tidak tahu dia ada di mana begitu selama 1,5 bulan belakangan ini sebelum kemarin muncul di HUT TNI. Itu kan kita bisa melihat ini orang, dan kita juga mendengar begitu Mas Hersu bocoran bahwa dia memang tidak dilibatkan sejauh ini. Teman-teman wartawan di grup wartawan juga membicarakan soal itu. Jadi ya sepertinya orang dari Pak Jokowi ini hanya mungkin seperti Aswar Anas yang kita tahu ya, selama ini walaupun dia orang PDIP tapi cukup dekat dengan Pak Jokowi juga, dan bahkan pada beberapa acara begitu dia tidak datang ke acara PDIP, mungkin dia dari PKB masuk ke PDIP, jadi jiwa PDIP-nya tidak terlalu kuat seperti yang lain. Kalau saya lihat sih demikian. Begitu juga dia, bagaimana cara dia memperjuangkan agar ASN ini pindah ke IKN, itu kan demikian kuat nih Aswar Anas gitu, berbagai cara begitu. Tapi ternyata ya zong begitu sampai akhir pemerintahan Pak Jokowi ini kan tidak berhasil memindahkan sama sekali begitu Mas Hersu. Jadi ya itulah yang akan terjadi nanti. Saya bisa membayangkan Gibran tetap akan ya bengong sendiri gitu. Mungkin dia dengan agendanya sendiri, agenda Wapres yang ini orang tidak terlalu notice, yang padahal seperti yang dikatakan oleh Kaisang, yang dia terlepas bicara, dia mengatakan dia tahun 2029 mungkin maksudnya nanti akan melakukan kudeta kepada Pak Prabowo atau apa, dia mengatakan gitu. Nah ini sepertinya itu akan sulit itu Mas Hersu, karena orang akan membicarakan, dan Pak Prabowo sendiri juga mungkin akan notice kalau seandainya menterinya terlalu dekat dengan Gibran dan bukan dengan dirinya gitu. Ya. Oke, jadi kita pindah ke topik berikutnya ya Mbak Agia, soal para hakim ya. Kita mau ngomongin soal hakim ya. Oh iya, betul, hakim. Hakim ini menarik ya, karena mereka kan sebenarnya mulai tanggal 7 kemarin itu, mulai tanggal 7 sampai tanggal 11 rencananya 5 hari kerja gitu ya. Mereka mereka mogok kerja itu ribuan, tapi memang kantor-kantor pengadilan tetap buka. Jadi kelihatannya mungkin bagi tugas lah di antara mereka tetap yang menangani kasus, menyidangkan kasus ya. Dan yang lain mereka ini kan kemudian bergerilya bertemu dengan kementerian, dan kemudian yang terbaru terakhir tadi itu mereka bertemu dengan pimpinan DPR dan Komisi 3 ya, gabungan itu, dan itu kan yang memimpin pertemuan adalah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Nah di tengah-tengah situasi itu kan tiba-tiba saja Pak Prabowo kemudian ditelepon rupanya oleh Sufmi Dasko Ahmad dan langsung berbicara. Itu menurut saya itu momen yang paling mengejutkan gitu dari kalangan. Wow, momen lah begitu ya. Ketika Pak Prabowo bicara dan Pak Prabowo pun pernyataannya positif. Mungkin ada bagusnya kita dengar dulu Pak Prabowo yang menyampaikan ininya ya. Pak, ini dengan perwakilan hakim, mohon izin bicara Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita sekalian, Shalom, Om Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, saya diberitahu oleh Profesor Dasko bahwa ada pertemuan antara saudara-saudara perwakilan dari para hakim dengan pimpinan DPR. Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar sudah sejak lama terhadap para hakim. Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus sangat kuat, dan karena itu dari dulu pendapat saya, saudara boleh cek di semua pidato saya, di berbagai juga tulisan saya, saudara bisa dipelajari rekam saya, rekam jejak ucapan-ucapan saya sangat berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas hidupnya, dan harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya. Karena itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu
pandangan saya dari dulu, dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan? Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim, karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai, sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi, dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekad saya, itu keyakinan saya. Untuk itu saya mohon bantuan saudara-saudara. Marilah kita bersatu, kita benahi negara kita. Kita yakinkan semua orang, semua pihak, apalagi mereka yang menerima fasilitas dari negara, para pengusaha-pengusaha besar itu bisa bayar pajak, bayar kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Kita semua harus bahu-membahu. Yang kuat bantu yang lemah, yang lemah kita harus bersatu. Jadi negara kita sama-sama akan bangkit, sama-sama akan makmur. Saya kira itu para hakim yang saya hormati, mohon sabar. Saya juga kaget saya mendengar kondisi kalian, tapi saya sudah merencanakan bagaimana kita memperbaiki kondisi kalian. Saya kira itu dulu sementara, ya, saudara-saudara. Pada saatnya nanti saya bisa minta waktu untuk saya bisa mungkin tetap muka dan bicara langsung sama saudara-saudara. Tapi percayalah bahwa kunci dari negara yang maju, dari negara yang baik, dari negara yang bebas korupsi, kuncinya adalah hakim-hakim harus tidak boleh dibeli orang. Karena itu hakim-hakim harus kuat dan kondisinya harus yang baik, yang terbaik yang bisa kita bikin. Itu tekad saya. Sampai saya mengatakan apa yang saya pelajari dari luar negeri, itu dari segi protokol kenegaraan, Lord Chief Justice dari Inggris itu berjalan langsung di belakang kepala negara, di belakang raja. Jadi di depan Perdana Menteri. Berarti itulah demikian pentingnya mereka memandang yudikatif. Jadi demikianlah, marilah kita sama-sama memperbaiki negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Terima kasih Pak. Saya lanjut mimpin Pak. Makasih Pak. Makasih. Ya itu Pak Prabowo kan itu ngomong dia bahwa ini bukan sudah nggak kampanye lagi loh, tapi Pak Prabowo menyadari dan dia menyatakan bahwa dia itu akan meskipun tidak menyatakan akan dinaikkan, tapi dia menyatakan bahwa itu profesi hakim itu harus dihormati banget gitu. Bahkan di Inggris dia ambil tamsil tadi bahwa itu posisinya di belakang raja begitu. Jadi saya kira ini mesti angin segar ini buat para hakim-hakim ini. Dan kalau kita mendengar pengakuan-pengakuan mereka ini kan yang tergabung dalam solidaritas hakim Indonesia itu memang mengenes ya Mbak Agi ya? Ngenes. Iya, ngenes betul sih Mas Yesu. Karena bagaimanapun hakim ini posisinya ini dia fragile gitu, dia rapuh ya Mas Yesu dalam soal keamanan maksudnya.
Hakim ini kalau di daerah karena tingkat pengamanan yang cukup rendah begitu Mas Hersu, ya kita tahu jumlah polisi kita apa dan sebagainya itu kan berapa. Jadi dia itu harus bisa mengamankan diri sendiri, istrinya, anaknya, keluarganya seperti itu. Jadi kalau ini bukan berarti kita membela hakim, misalnya hakim kok nggak adil apa dan sebagainya. Tapi misalnya yang ditangani adalah kasus pembunuhan, perampokan, narkoba, itu kan berupa sindikat itu Mas Hersu, curanmor, itu memang saya sendiri kalau melihat di daerah itu cukup berbahaya sehingga membuat hakim ini agak memikirkan nasib dirinya dan juga keluarganya kalau untuk memutuskan soal itu karena akan takut menerima ancaman. Ya orang bisa mengatakan ya itu kan sudah konsekuensi dari pekerjaan saudara. Kalau di negara lain hal-hal yang menyangkut konsekuensi artinya ada penghargaan secara profesional. Yang namanya orang bekerja di pabrik parfum saja dia setiap hari harus menciumi parfum dan kemudian memberikan penilaian atas parfum-parfum yang dia itu saja dia memiliki asuransi hidung begitu Mas Hersu dan itu lebih besar dan tunjangan untuk itu lebih besar daripada tunjangan kecelakaan apa dan sebagainya daripada gajinya. Dulu di Aceh Pak, salah satu di Aceh teman-teman kami itu mengadili Pak, mengadili perkara tentang pembunuhan Pak, pembunuhan yang melibatkan orang yang mempunyai kekuasaan di sana. Lalu terdakwa itu disinyalir ya Pak ya, dengan orang yang diutusnya datang ke rumah hakim untuk bertemu dengan anak istri hakim. Pasti Pak Degam nanti dikasih tahu. Seperti apa? Kami nggak punya keamanan, anak istri kami terancam jiwanya Pak. Sedangkan hakim sendiri Pak, dengan penghasilan, anggap saja penghasilan hakim itu baru diangkat jadi hakim itu kira-kira 12 juta dengan tunjangan jabatan 8,5 juta dengan gaji pokok berkisar 3 jutaan. Setengahnya sudah kami kasih kepada istri Pak. Untuk biaya sekolah anak, untuk biaya makan sehari-hari. Setengah lagi kami pegang berkisar 6-7 juta. Kalau kami pakai motor Pak, rentan sekali, diserempet sedikit oleh pihak, kami bisa celaka, bisa mati konyol. Setidaknya kami ngambil kredit mobil. Mobil nggak perlu mahal-mahal, mobil yang 100 juta saja atau paling mahal 200 juta. Avanza, Xenia, Aigia, Ayla. Kami bayar DP dari 6 juta atau 7 juta itu dipotong bayar cicilan per bulan 2,5 sampai 3 juta. Tinggal sisanya kira-kira 3 sampai 4 juta. Hakim juga enggak pengen juga punya rumah Pak. Enggak penting kami punya rumah yang mewah, punya rumah yang megah. Kami cukup punya rumah yang sederhana. Kami ngambil Pak. Kami ngambil kredit di rumah, bayar DP Pak berapa? Misalnya 50 juta. Mesti kami kumpulkan lagi duit 50 juta. Bayar per bulan 2,5 juta. Habis Pak gaji kami. Kami enggak bisa balik mudik ke kampung. Saya orang besar di Sumatera Selatan Pak. Bapak saya orang Palembang, mak saya orang Minang Pak. Setiap balik saya ke Sumatera Selatan, penempatan saya di Aceh. Kalau naik pesawat kira-kira habis duit 15 sampai 21 juta. Anak satu, sampai sebentar lagi anak saya 2 Pak, nambah lagi. Kalau naik mobil Pak, perjalanan itu hampir 4 sampai 5 hari. Total balik pergi habis kira-kira 12 juta. Dari mana duit itu Pak? Sedangkan duit per bulanan kami saja sudah habis. Belum lagi masalah kesehatan Pak. Masalah kesehatan ini sudah ditentukan di PP 94. Kami mempunyai hak kesehatan. Hanya saja belum maksimal. Hampir tidak berbeda dengan BPJS Pak. Kami dikasih asuransi Pak. Asuransi pas kami ke rumah sakit diperiksa dokternya. Pak Rangga nanti obat paten ya. Saya lihat kartu Pak Rangga ini gold gitu kan, bisa obat paten. Pas diperiksa sama dokternya ternyata kartu saya itu hanya bisa dirembes pakai obat generik Pak. Sama dengan rakyat biasa. Nggak ada bedanya. Ngapain kami harus dapat asuransi itu? Mending asuransi itu masuk rekening. Buat beli susu anak saya Pak. Kami hakim Pak. Kami hakim. Kami berjibaku dengan hukum. Putusan kami mengandung hukum dan menjadi hukum. Tapi gaji kami tanpa dasar hukum. Saya jelaskan, sekali lagi saya mohon maaf. Kami bersuara tinggi bukan mau apa, tapi ini rasa kekecewaan kami sudah menunggu.
12 tahun tanpa penyesuaian dan 6 tahun kami digaji tanpa dasar hukum. Kita bangsa yang besar. Negara ini negara yang besar. Jadi ya memang kondisinya seperti itu sih Mas Ersu, kita bayangkan kemudian dengan gajinya dari asistennya lagi staf susnya dari staf sus Pak Jokowi, yang ketika itu staf sus Pak Jokowi ini gajinya 51 juta, asistennya gajinya 32 juta, asistennya ini memiliki asisten lagi yang gajinya 23 juta. Nah bayangkan pekerjaan mereka ini kan hanya berkaitan dengan soal digital, media sosial, membuat narasi, upload sesuatu untuk memframing sesuatu atau untuk branding begitu dari pemerintahannya Pak Jokowi, tapi bergaji puluhan juta. Sementara mereka yang berjibaku seperti ini harus mempertahankan bagaimana keadilan itu harus berjalan dengan segala konsekuensinya, ternyata hanya bergaji seperti itu Mas Hersu, dan faktor keamanan itu menjadi sangat-sangat rapuh begitu. Dan yang saya notice terhadap pernyataan Pak Prabowo tadi, yaitu dengan dia mengatakan bahwa saya begitu nanti sudah menerima estafet, saya menerima mandat, maka saya akan menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim. Walaupun dia tanpa perlu memention pemerintahan berikutnya, ini betul-betul nabok ini Mas Hersu, ini nonjok betul bahwa selama pemerintahannya Pak Jokowi ini kesejahteraan hakim terutama aparat hukum ini tidak diperhatikan. Kalau orang kemudian mempertanyakan, tapi kan hakim banyak sekali ya yang korupsi juga, yang mau disogok apa dan sebagainya. Ya akhirnya terjadi seperti itu begitu, karena tingkat kesejahteraan yang buruk dan mereka perlu rumah, mereka perlu kendaraan, mereka perlu mengamankan keluarganya apa dan sebagainya. Akhirnya ya walaupun itu kita tetap tidak tolerir ya, tapi ini hakim ini sudah meminta jauh-jauh hari, dia mengatakan menunggu 12 tahun, menunggu 6 tahun tanpa ada dasar hukum yang jelas tentang pendapatannya dan sebagainya begitu ya. Kita berharap mudah-mudahan di pemerintahan Pak Jokowi pemerintahan Pak Prabowo ini akan berbeda dengan pemerintahan Pak Jokowi. Semuanya menjadi lebih membaik dalam soal hukum begitu ya Mas Hersu. Yes, oke. Kita pindah yang terakhir soal Bahlil ya Mbak Gita tadi ya. Ya. Betul. Itu kalau nggak salah acaranya di Jawa Tengah ya, di Sukoharjo gitu kalau nggak salah Mbak ya, lagi pengarahan ya Mbak. Iya, acaranya itu sebetulnya acara mereka begitu ya, acara konsolidasi. Kalau lihat bajunya berwarna kuning semua begitu Mas Hersu, dan sebagian di antara yang berbaju kuning itu adalah anggota HIPMI, makanya dia kan kemudian juga mengatakan bahwa mention itu begitu yang disebut adalah soal HIPMI. Mungkin kita perlu dengarkan dulu apa yang dia katakan yang kemudian menjadi viral dan heboh itu Mas Hersu. Harus menang ya. HIPMI bertarung gak pernah kalah, selalu menang. Kalau ada potensi kalah, buat caranya bagaimana menang. Rumus HIPMI gak boleh kalah. Cara apapun lakukan, yang penting menang. Satu aja, jangan tabrak aturan. Kalau tabrak aturan, yang penting jangan ditawar. Oke. Jadi ya gayanya khas ya, khas Bahlil ya. Sangat-sangat khas Bahlil begitu Mas Hersu, karena dia dia mengatakan bahwa harus menang ya, katanya seperti itu kan. HIPMI terbaru nggak pernah kalah, selalu menang. Nah yang mengejutkan ya itu tadi, yang saat ini yang membuat unggahan soal ini rame betul kalau Mas Hersu lihat di Instagram, di ini sampai trending topik loh ini hari ini Mas Hersu. Padahal ini udah dari sejak Sabtu, dari kemarin trending, hari ini juga masih trending. Yaitu kata-kata dia, kalau ada potensi kalah, caranya gimana menang? Rumus HIPMI nggak boleh kalah, bayangkan nggak boleh kalah. Cara apapun lakukan, yang penting menang. Satu aja, jangan tabrak aturan. Seharusnya kan berhenti di situ. Tapi ternyata dia lanjutkan, kalau tabrak aturan, yang penting jangan ketahuan. Nah itulah yang jadi masalah. Kok bisa? Dan kemudian pernyataan dari netizen itu sengit banget Mas Hersu, dan mereka menghujat betul pernyataan tersebut. Gimana ya kalau seandainya didengar anak muda dan mereka kemudian mentaati supaya sukses seperti Bahlil, berarti harus gitu caranya gitu. Ada juga mengatakan inilah hasil didikan dari Mulyono begitu. Kelihatan betul ternyata hasilnya seperti itu, apalagi kemudian merujuk kepada soal pilpres. Nah sekarang menghadapi ke depan pilkada, ini kan Bahlil mengatakan ini untuk soal pilkada, bagaimana memenangkan pilkada. Bahkan di background itu ada tulisan Ahmad Lutfi dan juga Taksiasi gitu kan. Prihatin. Ya, ini memang yang saya sih senang ya kalau kemudian masih banyak mempersoalkan, karena berarti
value itu ya masih dipegang oleh para netizen kita. Kalau orang melihat itu kemudian diam saja, saya malah sedih. Tapi kalau ini heboh, menurut saya itu masih sinyalnya, masih tandanya kita masih bagus lah gitu. Ya akal sehat kita masih terjaga gitu. Ya Mbak Gia. Iya Mas Hersu, tapi kan ini kita melihat seperti sesuatu netizen ini malah lebih waras gitu kita melihatnya. Iya, itu poinnya maksudnya. Poinnya adalah netizen lebih waras. Nah, sementara orang yang memegang kekuasaan, memegang partai begitu. Saya rasa ini walaupun saya tidak tahu bagaimana persisnya, tapi saya rasa juga banyak yang masgul lah ini di dalam Golkar, terutama para sesepuh begitu ya Mas Hersu, memiliki ketua umum yang seperti ini. Dia mengatakan kalau netizen mengatakan gayanya ini udah gaya preman sekali begitu ya. Buset, ketua umum partai kok ngajarin begitu. Ini saya bacakan beberapa saja. Sudah mendarah daging, ada yang mengatakan begitu. Mulutnya bau naga, bau naga ini artinya bau apa ya? Premanisme katanya. Wah, ini ada yang mengatakan bajingan politik. Wah, ini lain lagi, bukan bajitol, ini bajingan politik. Kejujuran, artinya Bahlil jujur mengatakan itu tuh memang ya seperti itu profilnya gitu ya, dari hatinya. Ada juga mengatakan pemimpin seperti dia harus dipermalukan dengan harapan dia tidak jadi bajingan. Itu untuk menyelamatkan. Wah, tambah hancur negara Indonesia. Ini pada prihatin Mas Hersu. Yes. Oke, Mbak Agi, kita tutup perbincangan kita tadi dengan tadi satu value yang saya sebutkan tadi, bahwa saya senang karena ternyata netizen menganggap bahwa itu bukan satu yang boleh dibiarkan begitu saja, karena kan kalau netizen malah ketawa-ketawa saja, karena ini sebenarnya dia memang orangnya suka bercanda sih, tapi bercandanya seperti itu gitu ya, itu kan. Tapi kemudian orang ikut tertawa, nah itu berbahaya. Tapi karena ketika kemudian masih ada yang itu menyalakan alarmnya, ya itu saya kira masih kabar yang baik gitu. Mudah-mudahan saja kita akan jadi lebih baik lagi. Mas Hersu, ini poin tambahan sedikit saja. Masalahnya candaan itu diterapkan di lapangan dan kemudian berubah menjadi fakta di lapangan. Seperti kasus Rempang misalnya. Itu kan apapun dilakukan untuk mencapai segala cara begitu. Nah, ini yang kita sekarang waspada betul, dan apapun segala kita viralkan, karena kalau dengan viral itu maka kemudian barulah kemudian ada aksi. Ya. Oke, Bagi, kita sampai ketemu lagi esok. Kami mohon pamit. Saya Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Jaga akal waras kita. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.